Apa yang dituliskan oleh Rasulullah SAW, dituliskan di catatan kecil bahwa alla yamassal Qur'ana illa tahirun, bahwa tidak ada yang boleh memegang Al-Quran kecuali dia suci. Nah, ini menunjukkan satu hukum dari hadis ini, bahwa orang yang tidak memiliki wudu tidak boleh memegang Al-Quran, haram memegang Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kita sehat, usia, manfaat, bisa kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita nikmat istiqamah ini sehingga kita dapat wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan selalu senantiasa kita doakan guru kita bersama Sidil Walid Syekh Misbah Al-Anam, mudah-mudahan Allah senantiasa jaga beliau, Allah panjangkan usia beliau, Allah berkahi kehidupan beliau, juga Allah jadikan ilmu-ilmu yang beliau berikan kepada kita menjadi ilmu yang berkah, manfaat dunia akhirat, sehingga kita setiap harinya bisa lebih menjadi orang yang semakin bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, terakhir sampai pada hadis wa an Abdullah. Ya, benar ya, wa an Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi bi'ulumihi wa bi'ulumina wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sa'iris salihin fid daraini amin. Lan qala وعن عبد الله بن أبي بكر رحمه الله أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. Hadis yang berikutnya di dalam bab nawaqidul wudu, bab perkara-perkara yang membatalkan wudu, diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda. Beliau Sayyidina Abdullah itu Islam masuk bersama-sama dengan para orang-orang awal yang masuk Islam. Tercatat bagian daripada sahabat yang memeluk Islam di masa-masa awal. Jadi semenjak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda, orang pertama dari golongan laki-laki dewasa yang masuk Islam, kemudian ini diturunkan kepada para anak-anaknya. Anak-anaknya ngikutin orang tuanya. Jadi dari mulai masih kecil sudah ikut dengan Rasulullah SAW. Bahkan Sayyidina Abdullah ini bagian daripada sahabat yang ikut hijrah bersama Rasulullah SAW ke Taif. Bagian daripada yang ikut hijrah bersama Rasulullah SAW ke Taif, dan bahkan bagian daripada sahabat yang terkena panah, yang tertembak panah. Ketika itu kan Rasulullah SAW hijrah ke Taif pertama belum diterima ke sana, jadi ikut ke sana bersama dengan Rasulullah SAW, sehingga setelah kena tembakan anak panah itu beliau wafat akibat dari luka tembakan anak panahnya tersebut. Nah, Sayyidina Abdullah bin Abi Bakar ini meriwayatkan, kata beliau, anna fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah SAW, bahwa di dalam sebuah kitab yang mana Rasulullah SAW menulis kitab tersebut. Nah, jadi dulu Rasulullah SAW juga nulis kitab. Kenapa Rasulullah SAW nulis kitab, tapi bedanya nulisnya nggak di kitab-kitab kayak kita sekarang dalam lembaran-lembaran, tapi di pelepah-pelepah kurma. Jadi ditulis pelajaran-pelajaran dari Rasulullah SAW. Ditulis, bukan nggak ditulis. Kan kita kan belum kelasnya Imam Syafi'i ya. Kita baru kelas Syafi'i kampung hutan. Ya, kalau dulu Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu arda, memang ketika hadir di majelisnya Imam Malik, ini Imam Malik lagi ngajar, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu arda tuh nggak nulis. Jadi cuma ini tangannya dibasahin maki dia deh, tulis tangannya begitu. Di telapak tangan, jari telunjuknya tulis lagi begitu. Sehingga ketika Imam Malik ngelihat ini, ibarat kata kalau kata orang kita nih, bocah siapa songong banget begitu ya, belagu banget. Yang lain bawa pulpen, yang lain pegang buku untuk nulis, dia nggak bawa, di belakang lagi duduknya begitu.
Iya, di belakang lagi duduknya. Akhirnya selesai majelis, setiap selesai majelis itu para guru mengulangi pelajarannya. Gimana, udah paham? Ada yang ditanyain, ada yang kurang jelas begitu. Kalau nggak ada yang kurang paham, maka gurunya yang balik bertanya. Nah, ketika itu Imam Malik nanya sama Imam Syafi'i, karena kan dilihat nggak bawa buku. Ente itu yang di belakang bocah kecil gitu. Coba jawab pertanyaan anak. Begitu dikasih pertanyaan, ternyata dijawab semua dengan benar, dengan baik, dengan jelas, sesuai dengan penjelasannya Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda. Sampai kata Imam Malik, ente tidak nulis tapi ente bisa jawab, tapi ente bisa paham. Apa kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu arda? Aku menulisnya wahai guru, tapi langsung aku tulis di otakku dan masuk ke dalam hatiku. Jadi itu menunjukkan kecerdasannya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu arda. Ya, kalau kita belum kelas Imam Syafi'i jadi harus nulis. Kecuali kalau udah kelas Imam Syafi'i, Anda tanya paham semua gitu ya, Masya Allah udah kuat. Tapi kalau belum kelasnya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu arda, nulis. Rasulullah SAW tulis. Dan banyak daripada para ulama mengatakan kenapa kita harus sering-sering nulis gitu, harus gemar menulis, karena kata beliau ini ucapan ini, dakwah yang keluarnya dari mulut itu hanya bisa menembus kepala-kepala yang membaca, yang mendengar. Ketika kita dakwah di mana-mana dengan menjelaskan seperti ini itu hanya bisa menembus kepala yang mendengarnya aja. Adapun yang tidak mendengar tidak akan bisa memahami. Tapi kalau kita punya tulisan ini adalah satu senjata yang paling berbahaya karena mampu merubah isi otak manusia yang setiap mereka membacanya. Makanya dulu di zaman Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu arda, itu ada satu golongan, satu sekte, satu golongan itu mereka pecahan dari kekhalifahan Fatimiyah, para pemberontak dari kekhalifahan Fatimiyah. Ya masih tasyayyu, orang-orang Syiah begitu. Tapi mereka buat satu sekte namanya Batini. Orang Batini ini nyerang kepada ahlu sunnah wal jamaah dengan apa itu? Dengan buku-bukunya, dengan pemikiran-pemikirannya. Tetapi satu-satunya ulama yang mampu mematahkan adalah Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu arda. Sampai kata Imam Ghazali ketika kitab-kitab mereka mau dibakar, ketika kitab-kitab Batini mau dibakar, kata Imam Ghazali jangan dibakar. Kenapa? Karena walaupun kitabnya dibakar, pemikiran itu sudah masuk ke dalam kepala yang membaca. Terus para ulama ketika terus digimanain Ghazali, ketika itu Imam Ghazali masih muda, terus digimanain? Kata Imam Ghazali, kumpulkan, kita pelajari, kita bantah dengan kitab lagi. Karena tidak ada yang bisa menyelesaikan kitab kecuali dengan kitab lagi. Adukkan pemahaman kita itu. Makanya kenapa guru-guru kita sering bilang kalau kalah dalam medan perang, menang ataupun kalah kita menang. Tetapi dalam medan ilmu, dalam keilmuan, ketika kita kalah maka kalah umat Islam. Nggak bisa dibilang kalah menang nggak. Kalau sudah masalah ilmu harus menang, nggak bisa kalah. Kenapa? Karena kalau kalah rusak semua tatanan kehidupan dari ilmu. Nah ini dulu Rasulullah SAW menulis sebuah catatan kecil, dikasih kepada Sayyidina Amr bin Hazm. Sayyidina Amr bin Hazm ini seorang sahabat yang gemar belajar. Nah, maka dididik oleh Rasulullah SAW untuk memahami fikih. Untuk faham fikih. Nah, Sayyidina Amr bin Hazm ini ya hidup cukup lama, dari zamannya Rasulullah SAW, baru wafat di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Apa yang dituliskan oleh Rasulullah SAW? Dituliskan di catatan kecil bahwa alla yamassal qur'ana illa tahirun, bahwa tidak ada yang boleh memegang Al-Quran kecuali dia suci. Nah ini menunjukkan satu hukum dari hadis ini, bahwa orang yang tidak memiliki wudu tidak boleh memegang Al-Quran, haram memegang Al-Quran. Alla yamassal qur'ana illa tahiran, bahwa seseorang tidak boleh, alla yamassa, tidak boleh memegang Al-Quran illa tahir, kecuali dia orang yang suci, kecuali dia orang yang memiliki wudu. Makanya dulu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, salah satu sebab masuknya Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda kepada Islam adalah ini. Ya kan, ketika Sayyidina Umar lagi mau ngebunuh Rasulullah SAW, di tengah jalan ketemu sama orang
sama orang kafir, ente mau kemana, kata orang yang negor ini. Kata Sayyidina Umar, apa ente mau bunuh Muhammad? Ternyata kata orang ini, ngapain ente bunuh Muhammad? Tuh adek ente sudah jadi pengikutnya Muhammad. Dengan marahnya Sayyidina Umar datang ke rumah adiknya, ditendang, pintu terbuka, ternyata lagi baca Quran surat Thaha. Lagi baca Quran surat Thaha. Begitu baca Quran surat Thaha, Sayyidina Umar kan nanya, ente lagi ngapain? Lagi baca Quran, coba sini. Begitu diminta sama Sayyidina Umar, nggak dikasih. Dibacakan surat Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang boleh memegang Al-Quran kecuali orang-orang yang suci, mutahharun, yang disucikan. Maka seketika itu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu hatinya tersentuh. Maka nanya, gimana caranya supaya aku bisa suci dan bisa memegang kitab tersebut? Dibawa kepada Rasulullah SAW. Di sanalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab, singanya ketika itu, singanya padang pasir, masuk Islam dan berteguk lutut di hadapan Islam. Alhamdulillah. Jadi ini sebetulnya harus kita jadikan, makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita harus jadikan kunci. Kenapa? Karena sekarang ini banyak program-program wakaf Quran di mana-mana. Kalau nggak percaya, di mana-mana, di masjid-masjid, di musola, di jalan-jalan, yayasan, itu banyak program wakaf Quran. Yang mereka itu bebas, siapapun boleh ngasih Al-Quran, termasuk orang kafir. Kalau mereka kasih uangnya untuk dibelikan Quran, ini nggak jadi masalah. Tetapi ketika masalahnya adalah mereka ngasih uang, terus mereka simbolis ngasih, artinya kan mereka akan pegang Al-Qurannya. Nah, ini kita sudah kehilangan hukum yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. La yamassuhu illal mutahharun, jelas di dalam Al-Quran. Dalam hadis ini, alla yamassal Quran illa tahir. Tidak ada yang boleh menyentuh, memegang Al-Quran kecuali dia dalam keadaan suci. Artinya dalam keadaan punya wudu. Dan salah satu daripada syaratnya wudu yang paling pertama adalah Islam. Jadi walaupun nanti takut-takut ada yang berargumen gitu, oh enggak, dia walaupun kafir tapi sudah punya wudu. Nah, gimana ceritanya orang kafir bisa punya wudu? Sedangkan ada syarat. Syarat itu segala sesuatu yang harus terpenuhi sebelum seseorang masuk dalam ibadah tersebut. Ada syarat kita wudu, ada syarat kita sholat, ya kan? Ada syarat kita zakat, ada syarat kita puasa. Nah, syarat ini apa yang dikatakan syarat? Syarat itu segala sesuatu yang harus terpenuhi sebelum seseorang masuk ke dalam ibadah tersebut. Bagian daripada syarat wudu, seseorang ketika mewudu harus Islam. Nah, kalau orang kafir ngelakuin wudu gitu, dia basuh muka, dia basuh tangan, itu bukan wudu namanya, tapi bersih-bersih. Tapi bersih-bersih. Sama, misal ada orang kafir sholat, melakukan gerakan sholat, Allahu Akbar, biasa takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Kita nggak bisa bilang dia itu lagi sholat, tapi dia lagi olahraga, karena itu bukan bagian daripada satu ibadah sholat. Atau misal andai ada orang kafir, dia rajin ngasih, kemudian kita nggak bisa bilang mereka rajin sedekah, nggak bisa. Kenapa? Karena syarat dari ibadah itu adalah pertama Islam. Jadi ketika ada kita lihat orang kafir rajin ngasih, dia bukan lagi sodako, lagi bakti sosial. Iya, lagi bagi-bagi, lagi bakti sosial biasa. Nah, jadi ini la yamassuhu illal mutahharun. Memang bagus, program ini bagus, tapi yang sangat-sangat kita khawatirkan, nah, karena kemarin ini kebetulan anak ngobrol sama salah satu jamaah masih muda, dia bilang saya ikutan program ini di salah satu yayasan. Anak jadi ingat, anak nanya, itu semua boleh ngasih? Iya boleh ngasih, kafir ataupun Islam? Iya kafir ataupun Islam. Jadi ya mereka mau kasih nggak apa-apa. Anda bilang mereka kasih uang doang atau pegang Qurannya? Ya secara simbolis mereka pengen foto, akhirnya dipegang. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi jangan sampai kita niat baik, tetapi niat baik kita tidak disertakan dengan perilaku yang baik, dengan amal yang baik, dengan cara yang baik. Ibarat kata kita mau nyuci tapi nyucinya pakai air kencing kan sama aja, najis juga. Jadi ini hadis yang selanjutnya dari bab nawaqidul wudu. Rawahu Malik mursalan, diriwayatkan oleh Imam Malik secara mursal. Nah, jadi dalam hadis ini ada sedikit mata rantai hadisnya yang cacat. Orang dari mata rantai hadis ini yang kurang baik. Makanya terakhir dikatakan wa huwa ma'lul. Hadis ini punya illah, punya penyakit, ma'lul. Tetapi walaupun hadis ini punya penyakit di dalam mata rantai sanadnya,
Karena hadis ini tidak bertentangan dengan Al-Quran, maka hadis ini bisa dipakai sebagai dalil. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kemarin sudah kita bahas sedikit masalah hadis ya. Masalah hadis itu sahih, hasan dan dhaif lain sebagainya, apa sebabnya? Sekarang harus kita ketahui hadis dhaif ini, ketika satu hadis dinyatakan dhaif karena ada mata rantai orangnya yang tidak memasuki syarat-syarat untuk menjadi rijalus sahih, maka hadis ini, hadis yang dinyatakan dhaif itu tadi tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Sekali lagi, nggak bisa dijadikan landasan hukum doang. Jadi kita nggak bisa istimbatul ahkam dari hadis ini. Ketika misal ditanya, dari mana kamu tahu bahwa menyentuh Al-Quran itu harus dalam keadaan berwudu, kemudian kita sajikan hadis ini nggak bisa, terpatahkan. Kenapa? Karena hadisnya dhaif. Ada rijalus sanad, ada orang-orang yang di dalam sanad tersebut memiliki celah. Tetapi hadis dhaif bisa dipakai untuk fadailul a'mal. Kalau misal ada hadis, katakanlah di dalam satu sanadnya ini ada yang celak, ada yang kurang rijalus sanadnya. Kemudian isi daripada hadis ini adalah siapa orang membaca surat Yasin pada malam Jumat misal, maka dia akan seperti ini dan seperti ini. Ini boleh dilakukan, ini boleh dipakai. Kenapa? Karena sebagai fadilatul a'mal, fadailul a'mal. Kalau kita mau pakai untuk beramal boleh, tapi kalau untuk dijadikan dasar hukum itu nggak boleh. Ini hadis dhaif. Maka hadis dhaif ini tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Tetapi hadis dhaif ini bisa kita jadikan sandaran hukum kalau dikuatkan dengan ayat Al-Quran atau dikuatkan dengan hadis yang lainnya. Maka hadis yang dhaif ini naik derajat. Ibarat kata ada anak kecil nggak bisa apa-apa nih kalau udah lawan anak besar gitu kan. Anak kecil lawan anak besar nggak bisa apa-apa dia, tapi ternyata anak kecil ini dibantu sama orang besar. Ada tentara baru kopral pangkatnya gitu, ribut sama jenderal, kan nggak bakalan menang, tapi ternyata dibalik si kopral ini ada jenderal lagi, kan jadi kuat. Begitu kira-kira. Jadi hadis ini dhaif, tetapi berhubung tidak bertentangan dengan Al-Quran dan tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain, maka hadis ini bisa kita gunakan sebagai hujjah, sebagai dalil. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya dalam bab nawaqidul wudu. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, rawahu Muslim wa 'allaqahu al-Bukhari. Hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ardhaha. Nah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ardhaha dalam hadis ini meriwayatkan, apa kata beliau? Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, zikir kepada Allah, menyebut-nyebut Allah, mengingat-ingat Allah di dalam setiap keadaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan syariat Islam ini, memberikan syariat Islam ini kepada semuanya, walaupun kepada orang yang nggak punya akhlak. Jadi takut siapa tahu ada orang misal, ini mau wirid, ini mau zikir, mau baca sholawat nih, tapi boleh nggak kalau anda nggak punya wudhu? Jawabannya ini, silakan, boleh zikir. Karena bahas masalah hukum, boleh zikir, tapi rasa-rasanya tidak adab.